Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kula lan panjenengan sedaya tansah meningkatkan ketakwaan umat muslimin Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan tawadhu, dengan merasa hadir tadarruk, dan menjauhi larangan-larangan dengan sangat sangat kita sayangkan, menjauhi larangan-larangannya dengan semampu kita, sekekuatan kita, bahwa larangan Allah itu akan mudarat kepada kita baik di dunia dan di akhirat. Kita teruskan ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyibatu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih walladzina khabusa la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Wal baladu lan utawi balad tanah, negara tanah daerah tanah thayyibatun kang bagus, tanah yang bagus, yakhruju iku metu apa tanah kang bagus, nabatuhu apa tetukulane tandurane. Ngene iki tanah kang bagus iku biidzni rabbi kelawan idine pangerane balad, pangerane bumi kuno. Walladzina lan tanah habuso kang ono la yakhruju kang ora metu sapa alladzi illa nakita angin khalik angger tegukulan kang metu. Ada lika kaya mengkono nusarrifu itu nerang-nerangkan ingsun al ayati ing piro-piro ayatan ingsun di kaumin marang piro-piro kaum yaskurun kang podo syukur kabeh. Allah menjadikan bumi ini ada yang syukur dan ada yang gersang. Tatkala Allah menurunkan air ke bumi yang subur itu, maka tanaman akan muncul gigi menghasilkan buah, dan buah itu manfaati kepada manusia dan hayawan yang ada dan menimbulkan rasa hikmah gigi di dalamnya. Dan ada lagi tanah yang gersang, tandus, bebatuan kok. Jika ini dan koyo opo ae gak iso mlebu, gak iso nukulno beberapa tukulan, gak iso nukulno beberapa tanduran yang manfaati untuk manusia. Jadi air itu meleset tok, gak pernah bisa masuk meresap ke dalamnya karena dari bebatuan dan gersang itu. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikian itu Allah nerang-nerangkan ayat-ayat marang wong sing belum syukur. Kata Ibnu Abbas menurut ayat ini adalah percontohan kanggo wong mukmin lan wong kafir, lan kang bagus awake lan kang lanjut lakune. Artinya bumi iki ono kang bagus lemahe lan ono kang elek. Iki lemah, gak gampang tubuh. Dikasih nasihat kayak apapun, dibacakan Al-Quran kayak apapun, didatangkan kebenaran kayak apapun, siapapun yang menyampaikan itu, kiai atau ustadz atau ulama yang paling bijak sekali, dia ini tetap akan membuahkan beberapa ilmu hikmah ke dalamnya dan meresap ke dalam hatinya
dan menjadi perilaku yang mukmin, berakhlak yang mulia. Itu manusia yang syukur. Gini. Jadi hati manusia yang syukur kalau dikasih fatwa siapapun yang ngasih. Gini, meskipun anak kecil dibacakan ayat Quran, diterangkan isinya Al-Quran, dia akan meresapi dan akan mengamalkan dan menindaklanjuti dengan kepribadian mukmin yang hakiki dan berakhlak mulia sesuai dengan ayat dan fatwa tersebut. Ini tanah yang subur, manusia yang subur, manusia yang mendapat hidayah, manusia yang mendapat apalagi ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi bentuknya manusia yang dikasih nasihat, dikasih Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasulullah, diterangkan dalil-dalilnya dengan hakiki. Ini yang menerangkan bukan ulama-ulama kecilan, tapi orang-orang yang besar, yang mumpuni, yang sudah diakui keilmuannya. Dia tidak akan dimanfaati sedikit pun. Ini jadi kaya metu kanan, metu kiwa, metu tangan, dan dia tidak akan bisa merubah kehidupannya, akan menjadi orang kafir dan orang yang lanjut. Itu Allah memberikan perumpamaan seperti itu tanah di muka bumi. Gini. Jadi beraneka ragam Allah memberikan contoh-contoh yang hakiki di dalam Al-Quran itu liyaskuru, liqaumi yaskurun, kedua orang-orang yang mau bersyukur. Makanya kalau panjenengan saya bisa menerima ayat-ayat ya Allah, bisa merasapi, bisa memahami, ini supaya bersyukur kepada Allah. Kok dijadikan orang yang yang dikandani Al-Quran, dikandani hadis itu mental tidak menerima. Gini. Begitu juga dengan akal manusia. Akal manusia ini ada yang subur dan ada yang tidak subur. Gini, diulang titik akeh, gini bisa meresap semuanya dan manfaati pada dirinya. Ada yang diulang sampai beteteng, sampai ngopot, sampai metu boleh sing ulang itu ya gak iso metu. Gini. Iki saking tanduse akal ati kula panjenengan. Bisane lembek hati itu kudu niki diobati apa lagi maca Quran. Gini angan sama tani wong saleh dikumpuli tangi bengi sing suwe jaluke nang pangeran nemen wetenge kudu kuat luwe iso dadi otak-otak pikir-pikiran yang subur. Dikasih ayat titelnya saja satu dia sudah menangkap dan sudah bisa menjabarkan beraneka-ragam penafsiran yang ada di dalamnya. Subur itu tanahnya. Gini, diterang menurut tafsir menurut iki wakil yang dinukil di dalamnya tak melbu wakil. Jadi banyak di antara pulau panjenengan ini ono sing subur, ono sing subur. Sing subur kudu diterusno keilmuannya. Gini yang gak subur, jadi diresi dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini. Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim menceritakan saking hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Panjenengan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya pitutulan ilmu kang ingsun ditugasaken dening Allah Ta'ala iki supaya nerang-nerangaken para manungsa yaiku sifat-sifat iku dan sing terus kaya iku mau
iki ditampa karo lemah sing subur, ana sing tampa karo lemah sing tandus. Iku Rasulullah mensifati ayat itu demikian. Maka begini, semua kejadian yang terjadi di alam ini terjadi pada diri kita itu semuanya adalah ujian dari Allah, dan itu kembali kepada Allah. Ada kalanya orang itu diuji dengan beraneka ragam, tapi mental, tangguh, kuat, jadi kepribadian yang hebat. Sampai lihat contoh-contoh para nabi dan para rasul itu, mana sih ada yang enak-enakan? Gak ada. Kanjeng Nabi Muhammad mulai kecil sudah yatim, diasuh oleh mbahnya, dia pengembala kambing, dia menjadi guru perdagangannya Khadijah sampai sekian tahun, sampai dia dewasa. Kanjeng Nabi Musa diuji oleh Allah tidak begitu saja. Ini mulai kecil, ini diwajibkan anak laki-laki harus terbunuh. Maka Nabi Musa termasuk bayi yang kecil dan harus terbunuh. Dia pun dilempar ke laut, ke sungai dengan bom. Sudah kecil sudah ada tantangan demikian. Nabi Yusuf ini semua nabi digenjoro kaya ngono iku dilebokno sumur sampai ditemu orang dan dijual kepada orang dan dimasukkan penjara. Perjalanan para nabi banyak rintangannya, banyak ujiannya, tidak mulus. Sampai yang mondok karpen kiriman akeh, gak gelem ngaji, jauhkan jagungan, ropak-rokokan, ngopang-ngopian tok. Kapan tirakatmu itu? Kapan kamu akan menjadi orang yang ditahan banting, yang ditahan segala cuaca, tahan situasi masamu nanti? Itu kapan? Para nabi, para rasul kayak demikian. Hebat-hebat ini. Nabi Yahya, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yasa, dan semua para nabi itu tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang landai-landai hidupnya, semuanya ada tantangan, termasuk pewaris para nabi. Tidak ada pewaris para nabi itu tidak ada tantangan. Ada tantangan gini yang luar biasa gini. Jadi kalau sampai calon-calon seorang ustadz, seorang kiai harus tahan uji betul, mampu betul mensikapi sesuatu yang ada. Rasulullah SAW jauh, kadang ada kalanya jauh Rasulullah, dosa kita itu terlalu banyak, gini, kadang tidak bisa terhapuskan dengan sholat dan puasa dan haji kita. Maka Allah mempersulit ekonominya sebagai pembersihan daripada dosa-dosanya. Jadi padang mulai dulu angin, tangan angin, kiriman kata-kata gini, sembarangnya angin. Itu ujian dari Allah. Itu Allah akan membersihkan dirimu sebersih-bersihmu mungkin menjadi orang yang dipilih dengan Gusti Allah. Jangan sesal gini. Itu dawuh Rasulullah. Kadang Allah mau membersihkan seseorang dari suatu dosa-dosanya itu tidak cukup dengan puasa, sholat dan hajinya. Kadang diuji dengan gini, pengukur jiwa, cari makannya yang disulit oleh Allah. Kalau nggak demikian juga kadang Allah boleh mangani gampang, sholatnya lancar, puasanya lancar, hajinya berkali-kali terus menerus gini. Kadang Allah agar orang ini bersih dari sifat-sifat atau dari dosa-dosa yang mampu diuji dengan penyakitnya.
sembarang ono tapi loro-loroan, saking loro-loroan, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Jadi jelas ayat itu demikian, kita termasuk manusia yang berotak subur atau besar itu tergantung kula panjenengan. Lakot lan demi teman-teman arsalna ngutus ingsun nukan ing Nabi Nuh ila qaumi marang kaum Nabi Nuh. Faqala mongko dawuh ya kaum kaum ingsun ibudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Malakum iku tetep ora ana duwe sira kabeh min ilahi utawi pangeran ghairu saliyane Allah. Ini setuhune ingsun akhofu iku wedi sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh adzabun ing siksa yaumin adzim ing dina kang gedhe nanti. Nabi Nuh alaihissalam waktu diperintah oleh Allah untuk menyebarkan ajarannya, mengajak kaum-kaumnya ibudullaha ma'alakum min ilahin wairu. Kabeh para utusan, para rasul, para penerus rasul ngejak-ngejak kebaikan. Saya sholat nang masjid jamaah, ayo poso, ayo zakat, gini. Apa sih untungnya bagi yang ngajak? Enggak ada untungnya. Sampai nang masjid yo sampai bebek dewe, gini di ganjarane yo sampai bebek dewe, enggak menguntungkan kepada rasulnya. Gini. Rasul yang diutus itu untuk menyampaikan saja. Ayo iki apik, iki elek, iki dilakoni, iki gak dilakoni. Iki sing sergap, iki sing sergap. Gini. Jadi sampai sergap enggak nanti sampai nggondo dewi. Gini. Nabi Nuh alaihissalam perintah nang kaum ibudullah malakum min ilahin ghair. Nyembah Allah. Apa sih untungnya kepada Nabi Nuh? Andaikan semua menyembah kepada Allah, tidak ada untungnya. Ini. Dan Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 950 tahun. Ajang ya 950 tahun. 40 tahun dia diangkat jadi rasul, dan 910 tahun dia berjuang, dia menyampaikan risalah Allah itu kepada umatnya. Mendapat orang berapa? Sebagian cerita dalam tafsir itu 73, sebagian lagi cuma 42, sebagian lagi yang masuk pada perahunya Nabi Nuh alaihissalam itu cuma 21. Itu Nabi Nuh alaihissalam berjuang sangat 10 tahun orang yang sahur sampai Melayu boleh penggawean dia kok. Tapi sahabat Nabi alaihissalam termasuk ulul azmi Nabi Nuh alaihissalam. Tahu demikian ulul azmi wa paling disayang dari Gusti Allah Nabi kayak demikian Nabi Nuh. Kan semuanya ini keturunan Nuh alaihissalam. Gini, manusia yang hidup ini kan dari keturunan Nuh alaihissalam. Dan setelah badai itu kan tidak ada manusia, cuma ada yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Gini, setelah itu kan baru menelurkan kepada pulau sampean, bapak pulau sampean, mbak pulau sampean itu. Gini, toh kayak demikian, gini, memberikan petunjuk kepada anaknya dan istrinya pun tidak mampu. Maka petunjuk, gini, hidayah, kesadaran diri kita itu adalah dari Allah. Gini, kulo moci koyo opo ae nek sampeyan gak sadar, nek sampeyan gak gini apa sih manfaate mondo iki ya opo kok aku dadi opo ya opo Quran iki ya opo nek kata terus ya opo nek kata murojaat terus, itu kan nanti kesadaran dari dirimu sendiri. Obra-obra koyo opo ya ini nek sampeyan gak oleh hidayah. Seka oleh hidayah ini, ya gak isi. Gini, Nabi Nuh dengan anaknya paling disayang, nggak bisa mengislamkan
ini qala mala'u min qaumi qala padha ngucap sapa sak kelompok min qaumi kang tetep saking kaum Nabi Nuh inna sadune ingsun lanaroka iku yakti nekat akan ingsun waro ingsun kaing panjenengan fi dolalim mubin ing dalem dalan yang kesasar kaum iki wis dicak apik ngono dicak nyembah nang pangeran ngoten kaya ngoten jare Nabi Nuh ini sampai dulu ngelintur Nabi Nuh kesasar ngawal nyembah berhala mulai biyen sama saiki mulai nenek moyang sampai saiki sampai kok war-war nyembah nang pangeran bareng sampai ini gak gendang wis gendeng opo wis opo gini kan sampai Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di tengah apa ini di tengah-tengah hutan gunung iki zaman sakmono belum ada besi belum ada tahun besi belum ada ya apa negore mulai nandur teku kayu jati Nabi Nuh ini nopo niki perahu Nabi Nuh mulai nandur sampai 200 tahun gini ki baru ditekor baru digawe perahu ya opo belai iku kabeh petunjuk minangka gini ki di dhuwur gunung gawe perahu kaum nambah surat Nabi Nuh wis gendeng-gendeng digawe opo perahu gak ngerti itu perintahnya Allah bahkan ada banjir yang besar gitu sampai gendeng-gendeng Nabi Nuh kaum itu sampai kesene perahu itu sampai diisi gawe WC gini dan Nabi Nuh tidak melawan karena kaum yang sedikit lawan kaumnya yang begitu banyak gini sampai kayak demikian kebenciannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Nuh gini tapi itu seorang pejuang dia tetap qala dawu sapa Nuh ya qaumi kaum ingsun laisa bi ora ono utawi ingsun dolalun iku kesasar walakin nilan tetapi ingsun rasulun iku utusan min rabbil alamin saking pangeran leo alamka aku itu dudu wong kesasar aku dudu wong stres aku itu dua gendeng dari Nabi Nuh aku ini utusannya Allah sing mengelani wong alam kabeh sing mengelani kula panjenengan sak bapak kula panjenengan ngene sak oma kula panjenengan sak anak kula panjenengan mengelani Allah subhanahu wa ta'ala makanya kula panjenengan terus mari sholat, mari apa, minta petunjuk dari Allah, minta hidayah dari Allah. Begini, jangan sekat-sekat sungguh-sungguh malam masjid tahajud. Begini, cewek pikir cewek minta pertolongan kepada Allah. Nek semua ini pangeran gak ono sampai yang bisa menyelamatkan kalian. Jadi terus minta kepada Allah, dipermudahkan hafalannya, dipermudahkan nomor niki ngaji dipermudahkan ibadahnya. Jadi kita bisa Allah mempermudahkan lu subuh ya tangi subuh, kalau asar ya tangi asar, dia masih turun. Terus maghrib ya tangi maghrib ya berangkat sore. Kalau sudah Allah yang mengendaki gak ada repotnya, gak ada repotnya. Itu 4 ayat mudah-mudahan manfaati kepada kula panjenengan dan itu sebagai iktibar kula panjenengan harus mengkaca kepada ayat-ayat Allah kayak demikian itu. Termasukkah kita itu orang-orang yang subur yang bisa menerima Al-Quran, bisa menerima hadis, bisa menerima nasihat, bisa menerima gini takdir Allah pada kita, atau orang-orang yang menolak dari itu semua. Nah itu mugi-mugi enten manfaate gini dumateng kula panjenengan.
Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan taqabbalan wa waladan shalihan wa rizqan halalan. Allahumma ij'alna waj'alna min dhurriyyatina waj'alna min jama'atina min anil binni wa anil khair wa anil Qur'an waj'alna min ahli jannah waj'alna min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.